Ya pemirsa, kita balik lagi di segmen terakhir, pasnya juga di UI Corner. Masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Ibu Rulia Melina, S-Farm MSI. Nah, jadi jangan salah ya gitu. Oke, nah pasnya juga banyak sekali informasi dan juga rasa keingintahuan kita ya tentang jurusan S1 Farmasi ini sebagai referensi buat para orang tua dan juga buat para mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam gitu ya segala macam bentuk kegiatan-kegiatan dengan mahasiswa yang sangat aktif. Terus juga apa namanya, ini sudah ada alumninya Bu ya? Oh iya, dan peran alumninya seperti apa? Nah, langsung kita tanya nih. Nah, terus kalau keaktifan gitu ya, dan peran himpunan mahasiswa farmasi terhadap jurusan itu apa aja Bu? Sejauh mana gitu? Ini Himarsi ya? Apa sih nama himpunannya? Himafarm ya. Nah, karena itu juga banyak sekali di media sosial gitu ya, dan mereka tuh salah satu apa namanya himpunan mahasiswa yang aktif ya. Nah, bagaimana nih kegiatan-kegiatannya? Untuk kegiatan Himafarm, alhamdulillah dari tahun-tahun lalu sampai tahun sekarang pengurusnya sangat aktif. Jadi seperti yang saya jelaskan di sesi sebelumnya, mereka aktif membuat seminar kefarmasian itu baik skala lokal maupun nasional ya. Kemudian mereka juga aktif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, aktif juga dalam kegiatan bakti sosial, kemudian maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya seperti mereka juga aktif membuat perlombaan seperti sepak bola, kemudian istilahnya kompak pengurusnya. Iya, terus kalau hubungan dengan para alumninya nih, kayaknya juga sekarang masih tetap terjalin ya, masih mungkin dengan acara-acara yang mungkin yang serba terbatas sekarang ini karena juga kita lagi pandemik gitu ya. Nah itu aktif juga Bu ya, kalau misalnya dari para alumni. Alhamdulillah kita kan juga punya grup WhatsApp ya. Iya benar. Grup WhatsApp dengan alumni, alhamdulillah hubungannya baik. Kemudian alumni juga sesekali kalau misalnya kan kita banyak daerah ya Pak. Benar. Kita kalau mereka sedang berkunjung ke Banda Aceh, mereka juga datang ke sini sekedar say hello atau berbagi informasi. Kemudian mereka juga aktif memberikan informasi ke adik-adiknya nih Pak, misalnya terkait dengan seminar. Kemudian mereka juga aktif memberi share tentang lowongan kerja sama alumni. Kemudian mereka juga membantu dalam promosi kita ya Pak. Untuk para calon mahasiswa baru ya. Nah terus Bu mungkin ini keingintahuan, mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah nih. Nah untuk tingkat bisa dibilang ya persentase penyerapan tenaga kerja gitu dari alumni yang sekarang ini itu rata-rata kalau dari lulusan kita ini itu sudah bekerja di mana aja sih, di bidang-bidang apa aja gitu? Saya syukur sekali alhamdulillah alumni kita itu rata-rata sudah bekerja Pak. Alhamdulillah ya. Sebagian yang memang melanjutkan studi ke apoteker maupun studi lanjutan S2 ya Pak. Kemudian ada yang sudah bekerja, ada yang sudah bekerja di ZA. Iya benar, kemudian ada yang sudah bekerja di klinik seperti kalau di Banda Aceh ada Cempaka 5 ya Pak. Juga mahasiswa kita ada 3 orang di sana. Kemudian sudah ada yang bekerja di apotik, kemudian ada yang bekerja di instansi pemerintah di kampung halaman mereka. Jadi saya gembira gitu dapat info bahwa mereka itu alhamdulillah tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat pekerjaan. Iya, nah ini kan juga istilahnya kalau di Aceh kan itu masih sangat terbatas ya. Iya benar. Daya tampung untuk farmasi itu masih luas, kemudian SDM-nya itu masih sedikit. Jadi mudah untuk alumni kita memperoleh pekerjaan yang waktu yang tidak lama. Iya, nah ini juga mungkin merupakan salah satu penyemangat gitu ya untuk para calon adik-adik calon mahasiswa baru dan juga buat orang tua mungkin yang menonton. Nah karena juga dari SDM seperti Bu Rulia jelaskan tadi itu masih sangat sedikit ya, dan apalagi juga dengan akreditasi yang B, terus juga dengan mutu dan pendidikannya yang sangat luar biasa sekali. Nah pasti juga itu menjadi salah satu tujuan gitu untuk pemirsa siapapun itu gitu ya untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa di S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah terus Bu kalau seperti kita tahu mungkin kita melihat itu di TV atau juga mungkin di Instagram segala macam, kayak juga banyak sekali ya prestasi-prestasi dari para mahasiswa ya. Mungkin di antara sekian banyak itu mungkin bisa dijelaskan prestasi-prestasi yang dicapai oleh para mahasiswa farmasi gitu Bu. Jadi setiap tahun kita mungkin mengirimkan mahasiswa kita untuk mengikuti ajang inovasi Pak. Inovasi yang diikuti
oleh mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi alhamdulillah seperti tahun yang lalu kita tahun 2019 ya yang terakhir kita ikut salah satu juga event internasional yang diselenggarakan oleh UI itu Aceh. Iya, itu banyak ya mahasiswa di sini. Kita banyak mendapat penghargaan baik itu gold maupun silver dari universitas-universitas luar ya Pak. Kemudian kita juga dapat special award, kemarin itu ada yang dari Malaysia dan India. Jadi pada ajang itu kita mempromosikan atau memamerkan hasil dari inovasi mahasiswa, baik itu dalam bentuk sediaan dari bahan alam maupun penelitian-penelitian yang memang betul-betul sudah dilakukan diuji coba oleh mahasiswa kita. Alhamdulillah kita banyak mendapat penghargaan. Benar. Nah, dan pastinya juga kalau nggak salah sih itu masih dalam bulan kemarin ya, itu juga ada kalau nggak salah 2 ya atau 3 mahasiswa dari S1 Farmasi ini itu yang ikut untuk Asian Summer Program ya, itu yang base-nya kalau kali ini tuh di India. Wow, luar biasa sekali. Nah, terus Bu, kalau untuk MOU kerjasama yang udah didapat atau juga mungkin yang masih dalam pengembangan penerapannya itu antara S1 Farmasi dengan universitas apa aja sih gitu di nasional atau juga mungkin di luar gitu? Kita sudah banyak ya Pak melakukan atau menjalin kerjasama itu baik di bidang rumah sakit yang terkait dengan pelayanan, pemerintahan maupun universitas. Jadi ada beberapa universitas di Indonesia juga sudah banyak kita jalin hubungan baik untuk pengembangan produk farmasi ke depannya. Kemudian untuk di internasional juga kita ada beberapa universitas yang sudah kita jalin kerjasama. Bahkan tahun ini kita merencanakan program transfer kredit ke universitas yang ada di Malaysia. Oke, nah sangat luar biasa sekali ya. Ini merupakan salah satu gebrakan juga ya, mungkin yang dilakukan oleh Prodi Farmasi di tahun 2020 ini Bu ya. Nah itu dengan transfer kredit, terus juga banyak sekali mungkin mahasiswa bisa mendapatkan 2 keuntungan ya. Itu juga bisa belajar di sana, bersosialisasi di sana, terus juga pastinya juga dengan bekal ilmu yang didapat di Universitas Budaya Indonesia ini juga. Oke, nah terus yang terakhir Ibu, mungkin pesan-pesan Ibu sebagai Kaprodi atau juga Ketua Program Studi untuk S1 Farmasi ini untuk para orang tua murid nih yang menonton di rumah dan juga buat adik-adik yang kayak juga calon mahasiswa yang mungkin masih ada kesempatan ya sekarang ini itu untuk bisa bergabung di Universitas Budaya Indonesia. Silakan nih Bu Lia. Oke, untuk adik-adik yang masih bingung nih ya, yang masih bingung untuk mau memilih jurusan apa, kemudian di mana jurusan farmasi Universitas Budaya Indonesia merupakan salah satu prodi terfavorit di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi jika adik-adik yang berminat untuk bergabung bersama kami, memiliki passion atau minat menjadi seorang apoteker atau seorang yang berbakat di bidang obat-obatan atau ingin menjadi pengusaha obat-obatan, itu bisa bergabung bersama kami. Kami masih membuka pendaftaran sampai dengan Oktober 2020. Jadi jika adik-adik berminat bisa langsung mengunjungi kampus kami ya di Tibang, atau bisa mengunjungi website kami sipenmaru.ui.ac.id. Oke, nah benar sekali, terutama buat para adik-adik yang kayak juga passionnya, ketertarikannya itu di dunia farmatikal, di dunia obat-obatan. Karena juga sebenarnya mungkin banyak yang masih belum tahu Bu ya, kalau jurusan dari S1 Farmasi ini itu untuk lingkungan kerja itu sangat luas gitu. Jadi kalau stigma di masyarakat sekarang, wah apoteker segala macam, enggak, tapi sebagai bisa entrepreneur juga, itu dengan menciptakan usaha sendiri juga dengan pengembangan obat-obatan, terus juga bisa jadi bisa bekerja di BPOM ya. Terus juga banyak lagi deh lainnya, pokoknya seorang apoteker juga, peneliti juga, dan tentunya juga di instansi-instansi, semua instansi di manapun itu pasti membutuhkan tenaga farmasi gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak nih Bu Lia karena juga saking di tengah kesibukan yang padat ya, dan pasti juga setelah ini juga ada kegiatan lagi, itu juga masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi di sini, sharing ilmu dan juga segala macam tentang bisa dibilang nih mini profil dari S1 Farmasi, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi informasi yang berharga buat pemirsa di rumah sebagai referensi juga untuk membulatkan tekadnya untuk bergabung di Universitas Budaya Indonesia. Oke, saya Armian Nasri dan juga Ibu Lia Meliana SFAM MMSI.
kita pamit, kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.